Dalam hati itu udah jangan dulu dicuekin. Lanjut nonton. Nggak ada apa-apa men. Nggak ada apa. Tapi kok aku pengen ngeliat ya. Sebenarnya penasaran. Yang di jendela itu apa? Tak lihat dong. Set aku ngeliatnya gini men. Jadi bukan yang nengok gitu nggak. Sambil ngeliat apa? Lirik gini. Deng. Anjrit. Berdiri men. Berdiri tapi ngadep sana. Halo guys, ketemu lagi di Mode Awam, di mana kita membahas segala hal yang berkaitan dengan apapun dari perspektif orang awam. Orang awam. Nah, karena kita orang awam, mohon maaf kalau ada yang kurang pintar. Kalau kita orang pintar, kita bahas dari perspektif orang pintar. Oke, kalau kita orang lain, kita pakai mode orang lain. Lanjutkan cerita yang sebelumnya di kantor saya yang lama. Nah, ini cerita tentang peristiwa astral lagi ya. Horor. Jadi masih berkaitan, masih nyambung dengan cerita yang sebelumnya. Waktu di kantor IO Kak Wiwit. Kak Wiwit. Mas Wiwit. Ya, jadi gini. Yang sebelumnya itu kan memang ada terlihat samuan gitu dan sedikit mengingatkan seorang kakek-kakek yang memang sejuk gitu ya, berpakaian serba putih, jenggot putih, rambut putih, semuanya putih, tapi bukan sapi. Nah, itu kesannya yang ditangkap adalah kesan baik. Nah, ini uniknya itu sedikit kesamaan dari yang sebelumnya itu terjadi ketika memang kita lagi sering-seringnya nginep. Nah, kalau misalnya, event dalam kota nih misalnya nggak terlalu. Nginep semua kru? Enggak, beberapa paling. Tapi maksudnya lebih dari 2 orang yang memang bikin nginep di situ dan ngerjain proyeknya malam lah. Tuh kantor tuh kayak gimana sih? Coba digambarkan dulu. Sebuah rumah tua, di mana di sana ada 1, 2, 3 kamar, ada ruang tamu, ada kamar 3, lalu ada toilet. Di belakang itu ada bangunan lagi, itu ruang direktur. Biasanya kita pakai ruang direktur itu sebagai ruang direktur. Lalu sebelah ruang direktur ada kebun kecil, tanah lapang ukuran 4x4 atau 3x3 mungkin ya. Di pojok situ ada kasino. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Oh ya, di depan itu sebelah kiri ada garasi. Jadi biasa naruh motor di situ, terus display apa. Misalnya kita mau bikin mock apa. Ntar looknya begini nih di situ. Iya. Kalau yang pada tidur? Pada tidur itu gini, di 3 ruang itu 1 difungsikan sebagai ruang meeting. Yang aku biasa tidur di situ. Biasanya di atas ruang meeting diberesin, aku tidur di atas itu karena ada ikon. Nggak langsung ke bawah karena biar nggak dingin. Biar nggak ada kasur kan. Ya. Yang kedua, kasur itu yang punya si satu lagi teman. Yang kedua itu ruang properti gudang lah, tapi kita tata rapi biar istilahnya nyari apapun. Ya filing biasalah gitu. Bisa tidur di situ. Di situ bisa tidur. Ada ruang itu kan 3x3. Kita bisa ada spare 1 meter kalau mau tidur di situ. Satu lagi ruang yang dipakai buat finance terus. Jadi di situ ada 3 unit komputer di ruangan yang ketiga itu. Biasanya dipakai sama finance sama admin kayak gitu. Yang di belakang ruang direktur ya ruang direktur aja. Dia dengan semua ininya, alat-alatnya dia dan segala macam. Nah, gambarannya gitu ruangannya. Rumah ini rumah tua. Nah, gaya limasan rumah rumnas yang tua gitu loh. Lama ya. Bukan kayak yang modern yang gimana gitu. Old school sih enggak, tapi kelihatan bangunan yang udah lebih dari 20 tahun. Ya, desain lama. Desain lama, desain minimalis ya? Oh, bukan. Bukan minimalis. Kalau minimalis ya enggak sih. Menurutku sih itu bukan minimalis. Nah, kanan, kiri, depan dari rumah ini itu rata-rata sudah direnovasi. Dia sendiri yang belum. Oh, itu masih real, bukan real apa? Bentuknya asli. Original. Desain original. Desain original dari perumahan itu. Yang lainnya kanan kirinya sudah direnov, depannya direnov, kayak gitu. Jadi stand out sih maksudnya. Oh, rumah ini nih. Oh, yang itu gitu. Sebelahnya juga rolling door-nya juga khas rolling door lama gimana sih? Kayak gitu. Nah, kejadian yang dialami untuk yang kedua kalinya ini sama kayak yang sebelumnya di mana kita kumpul dan ada beberapa yang mulai nginep. Pokoknya kalau rame biasanya something happen. Mereka juga ini kali nggak mau ketinggalan keramaian kali ya. kayak gitu. Jadi rame itu karena ganggu kan? Mungkin merasa terganggu. Iya. Makanya mereka iseng gitu ya.
Bisa. Gitu. Bisa juga, biasanya sepi gitu, nggak ada apa-apa, terus tahu-tahu banyak orang gitu. Hah? Biasanya sepi tuh tahu banyak orang. Ya maksudnya biasa iya, sepi paling 1 orang, yang nginep di situ 2 orang, ini jadi banyakan gitu. H-12 biasanya. H-2 minggu sama H-1 minggu itu lebih crowded lagi. Meetingnya lebih intensif, ketemuannya lebih intensif. Karena rata-rata teman-teman event organizer itu kan pagi istirahat, siang istirahat. Nah mereka tuh nocturnal, jadi ngerjain apapun tuh mostly malam. Nah kejadian yang sekarang, kalau yang sebelumnya kan kakek-kakek sepuh itu ya. Udah itu the once doang, tidak berlanjut ketemu beliau lagi. Nah yang kedua ini aku sendiri yang ngalami. Waktu itu kita mau ada acara di Sumatera Selatan kalau nggak salah, atau ke Kalimantan ya, Sumsel kayak. Nah itu kita preparasinya lumayan, karena ini lumayan lebih banyak yang dilibatkan dari pihak sananya, makanya koordinasinya lumayan agak ribet. Saya kebagian seperti biasa di eventnya, terus kesini ya nyiapin semua lah, gitu. Sampai pada akhirnya di pertemuan kesekian itu mau nggak mau harus, karena ada satu dan hal, kalau nggak salah itu ada 2 orang yang jatuh sakit kalau nggak salah, karena event sebelumnya cukup berat. Itu harus di cover, jadi aku harus nge-cover pekerjaan mereka gitu. Otomatis ya itulah pagi sampai siang tuh nyantai tidur apa gitu, begitu sudah sore ke malam, nah itu baru aktif. Nocturnal kan gitu ya. Sama lah di sini juga begitu. Nah kayak gitu. Mulai giat itu setelah asar. Iya, jadi datang kantor pagi, ngobrol dulu masalah koma, masalah apa ya kan, makan segala macam, ngemil, ngobrol lagi, sholat segala macam, baru harus. Itu kebiasaan, mungkin itu kebiasaan studio ya, freelancer kan, seniman ser. Mungkin ada yang sama kali teman-teman. Sama ya. Coba komen di bawah. Nah, ini 2 malam berturut-turut kan. 2 malam berturut-turut itu terjadi escalate-nya di malam kedua. Malam pertama itu sebenarnya lebih ke light sih, kalau bisa dibilang light. Kira-kira jam ini tuh range-nya tuh antara jam 11 sampai jam 2 pagi. 11 malam jam 2 pagi. Pokoknya range-nya tuh nggak jauh dari itu gitu. Ketika lagi quiet-quietnya, ketika lagi ngantuk-ngantuknya. Nah mereka di situ tuh. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin mereka baru bangun atau gimana. Kita udah mulai ngantuk, mereka baru bangun. Lah, kalau tidur, gue baru mau main. Gitu kali. Nah yang pertama itu waktu filing properti. Jadi propertinya kan banyak nih. Apa yang harus disiapkan di Jakarta, kita bawa dari sini. Apa yang harus dimatengin di sana, apa aja lah biasa aja. Nah sudah komplit, lengkap semua, listing sudah jalan, ini oke. Ternyata aku kelupaan satu hal dan baru teringat saat itu juga masalah sound di venue. Jadi venue itu nanti kan acaranya besar yang melibatkan artis gitu. Venue-nya harus gimana? Aku lupa konfirmasi. Jadi targetnya adalah tengah minggu. Ini kan 2 pekan nih ya. Nah, tengah minggu kedua ini, minggu pertama untuk preparation, minggu kedua finalization. Tengah minggu kedua ini dari 12 hari itu hari ke-4 atau hari ke-5 lah. Nah, itu harus sudah beres. Aku kan harus ngirim itu. Fix, ya? Udah harus fix. Aku harus ngirim sesuatu ke sana biar mereka kelarin koordinasi segala macam. Itu kan lama kan. Maksudnya mereka aktivitasnya apa aku juga nggak tahu. Harus di-fixkan. Aku lupa. Ya wes tak kelarin semua. Tak. Sudah mencapai. Tahu-tahu sudah jam 11:30. Ya 12 iseng. Nah, akhirnya malam tuh kan, sekitar jam 11:30, 12 apa jam 11 jam 12 gitu. Lapar dong, kerjain lapar. Ada yang mau mie nggak? Bisa nyetok kan, kantor kan gitu, nyetok mie, nyetok kerupuk, segala macam. Mau mas, mau bikin mie lah kita. Sudah. Masak, ada satu orang spesialis yang suka masak-masak. Gua aja. Ya udah, aku bikin kopi. Tadi yang mau kopinya? Ada mas, boleh. Kita bikin 4 kopi, waktu itu 4 orang yang standby. Ya udah 4 kopi udah ini, kita ngobrol sebentar, mie datang shred. Udah ada 2 mie goreng, ada 2 mie rebus. Gue mau goreng. Goreng ambil. Suapan pertama gue denger ketawa. Padahal itu banyak orang, tapi ketawanya perempuan. Jadi kayak di situ nggak ada perempuan. No, nggak ada. Admin kita cewek, finance kita cewek.
Mereka sore paling lama jam 6 itu udah kita usir. Udah balik. Dan pulang, besok lagi gitu. Tapi belum selesai, Mas Wid, pulang. Gue yang biasanya ngusir mereka gitu. Pokoknya maghrib lu harus cabut dari sini. Gak boleh ada sampai malam-malam, cabut. Ketahuannya cuman gini dong. 3 itu. Gitu. Yuk, list nyuap. Baru mau nyuap, men. Itu antara kayak sebelumnya. Yang suara sebelumnya kan manggil Mas Wid gitu. Itu antara denger nggak denger gitu loh. Samar-samar gitu loh. Gimana sih? Terus anak-anaknya, nah Mas? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Soalnya mereka aku nggak notice kalau mereka semua nggak dengar. Maksudnya gini. Terus aku doang yang kaget itu mereka terus kaget. Mereka kaget ketika aku kaget. Kenapa Mas? Kan mukanya jadi yang aneh gitu. Kenapa nih orang ini gitu? Jangan-jangan ada something nih? Enggak ada apa-apa. Oh iya. Beneran nih? Iya beneran. Iya nggak ada apa-apa. Makan. Suapan kesekian tinggal sedikit masih ada minyak gitu. Oh kita kan ngobrol yang segala macam. Wah ya. Muncul lagi kita waktu kali ini lebih jauh. Jadi kalau tadi kan itu antara denger nggak denger, kalau ini lebih ketawanya exactly sama. Oh suaranya. Tapi rasaku tuh lebih jauh kedengerannya gitu. Ini sumber suara tuh kayak jauh gitu loh. Apa nggak di TV atau di rumah sebelah gitu? Bisa ya, semua serba mungkin ya, satu malam, yang kedua sepi, ya tetangga juga kalau perumahan itu kan jam 11 ya, nggak jam 12 lebih, tadi kan kami masak sekitar kayaknya sih around 12 gitu ya, midnight gitu, ini jam 12an deh, jam 12 lebih ini kita mulai makan. Nah suaranya ini agak jauh, men, rasaku sumber suara ini agak jauh, suaranya lebih lirih gitu. Gitu. Aku yang seret gitu, Mas lu jangan main-main dong Mas gitu. Maksudnya si bocah ini kan ada nih, Mas lu jangan main-main Mas gitu. Gue biasanya nginep di sini, apaan lagi sih lu? Itu kan setelah sekian lama gitu. Setelah sekian lama ada lagi bikin masalah gitu. Gak, gini deh, gue mau jujuran sama lu pada denger suara cewek ketawa nggak? Tuh kan Mas, bener kan lu? Nggak, lu denger nggak? Pasti lagi, lu semua denger, lu denger nggak? Enggak, lu. Aku, saya lu gimana? Enggak Mas, jangan ngada-ngada lah. Udah orang waktu itu? Berempat ya. Jadi aku dengar yang pertama tuh suaranya antara ada dan nggak ada, tapi rasanya dekat. Yang kedua ini lebih samar lagi tapi jauh. Perasaannya itu sumber suara jauh gitu, men. Nah itu udah aku make sure kan, nggak ada Mas, lu jangan bikin perkara dong gitu. Ingatlah, dalam tanda kutip, mitos yang beredar di masyarakat bahwasanya ketika suara itu dekat berarti dia jauh. Ketika suara itu jauh dia dekat. Aduh, aku. Ini teori dari mana itu? Nggak, itu kayak urban legend yang terjadi di mana. Misalnya, let's say Mbak Gundi atau siapa. Kalau lu dengar suara dia itu dekat, misalnya dekat banget, berarti sebenarnya dia jauh. Tapi kalau dia jauh suaranya, kemungkinan dia dekat gitu kan. Masa sih enggak gitu, mencoba untuk tidak percaya itu gitu kan. Tapi ini relate sama penampakan di rumah itu oleh warga-warga yang itu penampakannya berupa kunti. Iya, nah bedanya adalah para ini, orang-orang ini tuh hanya melihat looknya, mereka tidak mendengar suara. Aku mendengar suara, tidak mendengar looknya. Aduh, udah makan, mungkin karena kita capek, gua sendiri capek kan. Mas, bener ya, kalau ada apa-apa bilang nih. Kalau ada apa-apa, iya Mas. Jadi karena satu orang ini panik, otomatis yang lain juga kepikiran dong. Ya Mas, lu bilang dong Mas, jangan bikin kita ini, kita kerjaan masih banyak nih. Emang kita kerjaan masih banyak gitu kan. Ya Mas, maaf. Tar ya. Nah, selanjutnya bukan suara. Itu yang kedua. Selanjutnya bukan suara si Mbak ini, bukan. Suara kenceng banget. Itu kayak apa ya? Triplek, kalau lu pukul dong gitu kan. Bukan triplek ya. Pintu bukan. Nah, pintu tuh kayak digedor gitu. Dor. Lebih ke, tapi kalau pintu kan digedor kan otomatis, digedor itu kan otomatis kedengeran kencang banget suaranya. Ini enggak, ini tuh papan yang berapa mili yang tebel gitu loh. Itu duk gitu. Jadi bukan yang kalau pintu kan jedar karena kan mikirnya mungkin ada jendela kali ya. Terus pintu sendiri kan agak oblak gitu, jadi suaranya kenceng yang dak gitu. Kalau ini baru-baru duk gitu, kayak nggak segede suara tembok tapi suaranya apa nyebutnya? Tembok gitu. Ya tembok kan keredam gitu ya. Nah kalau ini terlalu panjang, itu kayak benar-benar yang suara commute yang gitu.
Dan kenceng men, spontan dong. Spontan aku langsung set, gitu kan. Aku langsung nggak tahu yang ada di dalam benakku saat itu lagi ngapain? Ngelarin mie. Oh, ngelarin mie. Masih makan itu? Masih pada makan men. Jadi gimana caranya ini kita mie ini kelar, terus kita fokus kerja lagi. Mungkin kalau aku fokus, jadi kalau aku mikirnya kalau kita fokus cepat-cepat selesai ini kembali ke sini, kita fokus, kita nggak ke distract sama itu gitu. Terus akhirnya aku langsung hampir suapan terakhir tuh, aku langsung gitu. Kayak ekspresi apa ya? Ekspresi sebel gede gitu loh men. Jadi apa sih ganggu aja yang ada dalam benakku itu. Kalau di Jawa itu, teman-teman yang Jawa mungkin tahu. Kalau ada something seperti itu tuh istilah kami itu ditembung. Ditembung itu kayak diomong gitu loh, teman-teman. Jadi kayak, udahlah gitu, lu di sini, gua di sini, mari kita ini nggak usah ganggu kayak gitulah ya. Tapi itu ngomong. Aku tuh gedek dulu, jadi setelah kejadian Mbah Kakung ini, itu kan fine aja gitu loh, nggak ada apa-apa gitu loh, udah tenang, udah enak, situasi itu kondusif gitu. Ngapa harus ada ini lagi gitu loh men? Jadi kayak nggak suka aja sebenarnya kayak gitu. Mbah kemana nih gitu kan? Nah, sedangkan waktu itu beliau fine. Apaan sih? Oh gitu. Siapa yang gedor-gedor tuh? Gitu kan. Siapa yang gedor-gedor? Wow gitu teriak, Mas, anjir lu Mas. Udah lu lihat. Jadi nggak tahu. Jadi lu teriak di depan orang-orang. Iya, otomatis orang yang kaget. Iya. Aku tuh waktu itu pokoknya gini, ke-triggernya adalah. Tapi yang lain belum nggak dengar itu. Enggak men. Apa sih gitu? Apain sih gangguin gitu kayak gitu? Misalnya, mas jangan gitu loh mas, kita nggak dengar apa-apa nih, kenapa jadi lu? Lu masalahnya kan gitu kan. Mereka langsung pointing gitu kan. Aku juga, udahlah gitu. Lihat kan, lihat, siapa mau ikut? Ikut. Mas ikut. Ada satu dia yang di ini yang lumayan berani gitu. Ayo mas, kita lihat mas. Dia tuh sebenarnya kami pada saat itu posisinya tuh sebenarnya bukan kami berani dan kami nggak takut. Tapi kayak udah yang kita nggak suka aja digangguin gitu. Takut sih ada, terbersih di sini ada. Nggak suka diusilin gitu. Udahlah, gue juga nggak ngusilin lu gitu. Gue nggak bilang katanya sebelah ada kunti. Nah, kan kunti nggak gitu loh men. Kita yang fine aja loh. Kita nggak nantangin padahal gitu. Iya, dari sisi syar'i juga kita ya paham lah izin dan segala macam ada. Pokoknya kita nggak nyolek mereka lah gitu kan. Jadinya sebel, anjrit mau makan aja. Tadi kenapa nggak gangguin? Pas kita makan kenapa gangguin gitu. Udah akhirnya ngecek, kita ngelihat mana-mana aman. Udah, pokoknya kalau nanti mereka ganggu lagi, suara-suara itu ganggu lagi, pokoknya kita labrak aja. Aku ngomong gitu. Nggak tahu itu kenapa keluar dari mulutku. Padahal setelah dipikir-pikir sekarang ya tolol juga sih. Nantangin kan cuman. Nah, kita masih beban kerjaan banyak, harus report segini. Udahlah gitu. Oke mas. Yang agak berani ini juga. Oke mas kita ini. Mas jangan gini dulu, kayak nantangin mas. Bodoh amat. Itu masih ada kerjaan. Udah. Keluar kita kelarin makan, nothing happen. Jadi kalau ngecek kemana aja tuh? Waktu itu keluar depan dari ruang meeting. Keluar dari ruang meeting, kita cek belakang dulu tuh karena Mbak kan di belakang nih. Udah sibuk. Mungkin source-nya di situ. Udah cek nggak ada apa-apa. Lihat atas nggak ada. Rumah sebelah si Akang nggak ada. Itu ada pohon-pohon. Pohonnya pohon pendek. Basically kebun biasa, kebun biasa. Nggak ada pohon beringin gede. Gitu. Ada. Nggak cukup kayak pohon beringin begini situ. Terus depan tuh nggak ada apa-apa. Ya udah ketemu siapa? Oh Kang Ojek ada sama satpam di depan kan, pos ojek di depan. Om, belum tidur lo? Iya biasa om. Udah tutup. Udah aman. Udah pokoknya kalau orang ganggu kita labrak. Bener sih kalau dipikir sekarang ini tolol sih. Nantangin gitu ya. Tapi saat itu emang gue pengen kerjaan gue kelar, istirahat, terus gue bisa fresh lagi besok kerjain hal yang lain gitu. Udah, nothing happen tuh sampai kita beres-beres, cuci tempat makan segala macam, taruh tempatnya, mulai gawe lagi, sampai jam 3 itu kelar, jam 2:30 itu kelar, 2:30 kelar, udah pada tidur, aman. Sampai akhir minggu aman, kita meeting aman, masuk minggu 7 hari terakhir, H-7 itu aman. Masuk H-7 nih. Setelah tadi kan H-7 pertama ya, H-12 aman. Nah, H-7 ini kita mulai finalizing. Biasanya misalnya kita berangkat dari Sabtu ya hari Selasa itu harus sudah beres. Rabu maksimal semua udah beres. Selasa malam meeting.
Selasa malam healing, ternyata ada yang miss. Ya menurutku sih wajar karena konsentrasi pada saat pekan kemarin yang digangguin itu cukup hilang gitu. Apa yang semuanya keluarin lah, buru-buru tidur gitu, malas ngomong sama begituan. Nah yang lain sepakat, ya udah beres, ternyata aku juga yang miss gitu loh. Nah aku yang miss gini-gini, wah kenapa gue bisa miss ya, mulai gitu men. Jadi nggak tahu, mungkin gangguan-gangguan itu arahnya ke situ kali ya, kayak lo tuh kehilangan fokus, lo tuh kehilangan ini jadi goblok gitu loh. Jadi nggak fokus ke kerjaan lo gitu loh, otomatis kan pecah nih, fokus ke sini, awas lo lagi. Ya, pasti kepikiran lah selama kerjaan. Iya. Pasti kepikiran gitu. Akhirnya cukup telak men, karena itu berhubungan sama vendor. Jadi gini, di panggung itu nanti akan ada konfeti, akan ada apa namanya itu, kalau konfeti kan duar gitu. Nah akan ada, aku lupa namanya. Jadi kayak di depan panggung kan kotak ini square ya. Bukan asap. Bukan. Kalau gunsmoke aman, konfeti aman. Nah satu, jadi api yang cus gitu loh. Cus kayak kalau gunsmoke kan asap ya. Kalau ini api cus gitu. Cus karena lagunya lumayan upbeat gitu kan. Duduk gitu loh, kayak gitu. Pengen kayak gitu, itu miss men. Kontak lah ke sana nggak ada. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kita nyari Jakarta. Wah online dong, online namanya juga online kan, nemu barang-barang online kan nggak bisa sekali nyari langsung ketemu kan. Ada compare harga lah, ada merek, ada lihat review, ada lihat dia posisinya di mana, kan berkaitan sama apa namanya pengiriman ini berapa hari, sedangkan kita hari Sabtu tuh hari Jumat tuh harus berangkat kan gitu. Acara Sabtu Minggu, Jumat harus sudah di venue gitu. Jumat pagi tuh harus sudah flight. Ini Selasa gitu. Waduh, anjir mepet banget dan itu krusial kan. Wes cari. Sampailah malam lagi. Wah, yang ini sih mungkin karena memang itu cuma berdua men. Bukan berdua. Sendiri aku. Sendiri men. Biasanya yang jagain siapa? Gini, aku tuh kan kalau di kantor dulu kan berangkat hari Senin. Pulang hari Rabu pagi. Hari Rabu malam. Berangkat Kamis pagi, pulang Sabtu pagi. Karena Sabtu kan libur. Kalau nggak ada event ya. Sabtu. Jadi Senin berangkat, pulang Rabu malam. Gitu. Ini posisinya Selasa malam. Sendiri, udah nggak kepikiran macam-macam. Fokusku udah yang anjir, gue harus dapet nih. Kontak yang lain udah pulang. Even si bocah yang biasa nginep tuh kan pulang. Gak tahu kenapa nggak pulang. Aku sendirian. Namanya juga sendiri kan beda. Kalau lu kerja sendiri sama kerja ada temen itu lain. Ada motivasi lah, ada ayo mas kerja ini, ayo. Ada temen ngobrol, lu break juga bisa ngobrol. Apa dulu lah yang ngerokok dulu, ya ngopi dulu. Itulah yang nonton YouTube dulu. Ketika lu sendirian kan kabut men, ngapain gitu kan. Jadi yang ada tuh maghrib udah pada cabut. Nggak apa mas, gue tinggal yang rumah 11 ya, nggak apa kan, tinggal aja aman gue. Habis sholat maghrib balik, udah tuh bisa juga nggak ke masjid waktu itu, di situ aja. Udah, belum mulai kerja tuh. Kabut gimana sih? Aduh main game, udah, tahu-tahu udah jam 9:30 malam. Anjir kok gue males banget. Ya udah fiksasi. Dapat nyari ketemu. Waktu itu dia posisinya di Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat maksimal 2 hari bisa lah. Selasa, gue order Rebu, Kemis nyampe lah. Kan dulu tuh ada sistem apa pengantaran tuh macam-macam, ada yang reguler lah, ada yang instan, ada yang segala macam gitu kan. Mobil instan bisa nyampe lah sehari. Maksudnya dikirim ke Bekasi dulu? Karena kantor kan di Bekasi. Itu bukannya operatornya harus ada? Kan operator apa tuh? Operator si apa itu Fireburn atau apalah whatever. Ada di jadi gini. Ini kan riders dari si bandnya. Mas gue minta ini. Oke, gue miss satu nih. Jadi istilahnya lu provide apa yang gue butuhin aja, biar anak-anak gue yang jalan gitu. Jadi apa istilahnya, konfeti lah, lighting lah, smoke segala macam. Kalau kan smoke mungkin ada operator dari sana ya, dari tempat penyewaannya gitu ya. Tapi kalau item-item ini bisa lah mereka. Udah, pokoknya apapun yang terjadi lu kabarin gue. Di sisi lain sebenarnya aku tinggal ngabari, cuman kan kita dikasih spare lama nih sebulan. Masa sih lu nggak bisa gitu. Sisi kedua, wah kalau gua report dan gua nggak dapet, lame lah gitu loh. Masa lu provide gitu dong, nggak bisa. Lu bisa bawa gua keluar kota, lo keluar pulau lo, masa lu provide itu aja nggak bisa. Udah, nah dari situlah makanya aku usahain sendiri. Dapatlah, udah. Baik dong. Kalau lu terbiasa, gini badan kita itu kan adapt ya. Kalau lu terbiasa melek, terus tahu-tahu lu apa namanya, udah kelar nih jam 11 nih.
mau tidur nih pasti susah men. Badan kita tuh punya bioritmik baru yang ketika dibangun selama sekian ini tuh jadi menyesuaikan, adapt gitu loh. Nggak ngantuk. Kalau gue pengen tidur. Besok aman lah gue kayak biasa. Nggak bisa tidur itu sama. Akhirnya ya udahlah nonton YouTube, nonton apa sampai jam 12. Jam 12 lebih 5 itu gue inget banget waktu itu yang ini lebih masif ya dari yang pertama ya. Lebih masif. Jadi gini, ruang meeting itu kotak persegi panjang gini, ruangannya panjang. Ruangannya itu panjang. Terus meja meeting otomatis begitu. Jadi ruang begini, meja meeting begitu, sini ada jendela. Jendela itu nggak pakai curtain, nggak. Paling cuman apa sih kain putih itu apa namanya? Vitrase. Paling pakai vitrase tol. Pertama, seret, udah. Nonton YouTube waktu itu aku ingat banget. Nonton YouTube tentang motoran. Lagi seneng motoran kan. Satu hal yang aku suka ketika harus kerja di Bekasi adalah touringnya. Dari Depok ke Bekasi waktu itu masih tinggal di Depok. Jadi nontonlah review gini. Oh motor ini bagusnya buat gini. Oh setelan jalan itu bannya gini. Oh kalau ini, wah banyak hal lah. Dan berhubung sendiri, again aku nggak pakai headphone. Ya ngapain gitu loh. Lu pakai kan karena supaya nggak ngeganggu orang lain gitu kan. Loudspeaker toh? Iya loudspeaker biasa. Loudspeaker dari laptop, kedengaran lah omongan mereka juga kedengaran. Walaupun efek-efek kayak musik kayak apa nggak masalah ya. Aku pengen cari infonya. Ketika lu melihat sesuatu, lu gini men, biasa gini ya, kayak gini. Di sana ada something, sudut mata lu pasti nangkep kan? Posisiku duduk, seberang sana itu jendela. Nonton begini, laptop kan paling segitu. Ini tuh nangkep, set, anjir. Lewat men. Apa tuh, hitam, putih? Jadi, yang tertangkap oleh mataku saat itu adalah bayangan aja. Bayangan aja kayak ngeluar. Iya. Pas lu nengok nggak ada apa-apa. Luar itu lampunya terang. Jadi gini, rumah belakang, ini atap rumah belakang. Gini kan ya, dimasang kan gitu. Nah ini kebun. Sini lampu otomatis. Nah lampunya itu adalah lampu yang gua tak bilang lampu kuning yang kayak lampu 5 watt itu loh. Cuman waktu itu kan LED ya, lampu kafe-kafe kan gitu ya. Iya. Jadi terang juga enggak, redup juga enggak, temaram. Set gitu. Alah, apa sih? Udah. Jangan kan lagi gue udah malas gitu. Dalam hati itu udah jangan dicuekin. Lanjut nonton. Nggak ada apa-apa men. Nggak ada apa-apa. Tapi kok aku pengen ngeliat ya. Sebenarnya penasaran. Yang di jendela itu apa? Tak lihat dong. Set aku ngeliatnya gini men. Jadi bukan yang nengok gitu nggak. Sambil ngeliat apa? Lirik gini. Deng. Anjrit. Berdiri men. Berdiri tapi ngadep sana. Jadi ngebelakangin aku gitu. Ngebelakangin aku tuh cuman anjir merinding gue. Berdiri ngadep sana. Jadi dia ngeliatin punggungnya Kak. Separuh hitam, separuh putih. Again itu tidak nampak jelas. Antara ada dan nggak ada, tapi figurnya itu kelihatan. Biasanya kan gini. Yang aku bilang sebelum itu kayak dalam hati tuh aku tuh kayak membayangkan sebuah gambaran itu tuh ada ini deh. Ini enggak ya. Anjrit berdiri di situ. Oke. Itu mencerna dulu tuh. Gua harus ngapain nih gitu. Berapa detik lu lihat? Apa? Berapa detik? 2 detik. Deng. Alah, gitu ada dong muncul. Mencernanya ini yang cukup lama, maksudnya. Oke, diproses nih kepala. 1, gua sendirian. Yang kedua, ini nggak sore loh. Udah masuk dini hari loh. Ini sore, ini nggak sore. 1 sendirian, 2 itu. Terus yang ketiga, oke, gua harus ngapain? Yang keempat, aku ingat. Apa karena gua kemarin nantangin ya? Kayak gitu. Itu yang kepikiran anjir. Oke, terus gimana yuk? Oh, santai aja, santai. Aku nggak kepikiran kebiasaan nembung. Kebiasaan ngomong itu nggak kepikiran, udahlah gitu kayak gitu tuh nggak kepikiran. Cuekin. Padahal itu si YouTube speakernya ada. Maksudnya nggak secara suasana kan nggak terlalu serem. Nggak terlalu sepi, nggak terlalu ini, cuman nggak terlalu juga cukup lah. Cukup. Ini nggak ada suaranya men.
kayak lu ngeliat seseorang berdiri dari belakang aja gitu loh. Dan nggak tahu dia apa she itu, ya mostly she ya. Si mbak ini tuh diam dan still gitu, lu cuma ngeliatin punggungnya doang, rambutnya tuh yang rambut gimbal bukan ya, rambut kayak gitulah. Yang itemnya sendiri ini, looknya ini. Sepundak apakah sepinggang? Sepinggang. Jadi ke bawah jendela kan gede gitu. Jadi masih kelihatan, cuman ada dan nggak ada ini makhluk kelihatan nggak kelihatan, tapi lu tahu itu di situ dan visibility-nya itu apa sih istilahnya kalau di Photoshop, opacity-nya ya. Opacity-nya itu ya 30% lah. Jadi kan lu antara ada dan nggak ada gitu. Transparansi. Nah, transparansinya itu segitu. Anjir nih, itu lama men proses tuh. Oke, cuekin dong. Cuekin. Oke, gue balik lagi ke sini, gue konsentrasinya tarik lagi sini. Sini mulai tuh, greng takut tuh. Mulai sini, soalnya perfect nih. Gue sendiri, gak ada temen, tengah malam, terus kemarin teringat yang gue dalam tanda kutip nantangin. Labrak aja kita sekalian. Gue gini, suka gue diganggu-ganggu. Kayak dia milih timing yang tepat nih kan. Udah aku balik lagi ke layar, disantai-santaiin. Berusaha santai. Berusaha santai, padahal yakin tuh, udah tak jantung gue kenceng men. Sini tuh berdiri set gitu. Ini sekarang aja merinding. Udah. Nonton lagi kembali. Di sudut mata masih kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pokoknya karena pandanganku lebih tak tundukin lagi. Gua tadi kan gini tuh, anjrit ada. Ini yang lebih aku tundukin lagi. Sampai kapan nih kayak gini? Masa kayak gini terus? Aku lihat masih ada. Oke, masih ada. Itu mungkin nggak itu bayangan apa gitu kan? Wallah alam, anduk kah? Atau kain kah? Tapi awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada, dan di situ tuh nggak ada jemuran, men. Di situ nggak ada jemuran. Bener-bener yang kasarnya gini, kalau lampu itu terang, aku tuh ngeliat gazebo. Ruang meeting, aku ngeliat gazebo tembus, see-through ke gazebo, karena cuma vitrase gitu. Masih ada dong, wah itu aku udah berkecamuk. Iya, maksudnya, gua calling si Akang, malu ya kan? Ya kedua mungkin juga dia udah tidur kan gitu. Anjir, kau gimana ya? Pakailah headphone, men. Kayaklah headphone, paling nggak kalau dia ada apa-apa gue nggak denger lah. Buka tas, ambil. Aku tuh pakai headphone gede, jadi biasa kan ada alat recording yang buat VO itu ya. Jadi bukan earphone yang masuk, tapi headphone yang nutup kuping kayak gitu. Selok, seret, udah. Aku gedein, set. Oke. Apapun yang terjadi, bodo amat. Mau lu di situ, bodo amat. Nah, setelah pakai headphone, aku ngomong, tolong ya. Saya habis ini mau istirahat, jangan diganggu. Nanti kalau diganggu, saya nggak bisa tidur. Wes ya, play, cetak. Kok aku dengar ketawa, men? Padahal itu gede. Ya kan, gede. Tak, volume digedein, nggak full sih, cuman cukup kenceng lah, dimana lu dengar suara luar tuh nggak terlalu jelas. Ketawa yang sama yang waktu beda. Beda. Jadi gini, emosi seseorang ketika dia ngomong, gimana kabar lo? Baik gue. Atau gimana kabar lo? Oh, I'm fine. Ketika I'm fine, gue nggak apa-apa. Ya gue nggak apa-apa kan, beda tone-nya itu. Nah, yang pertama itu cuman kayak say hi doang, menunjukkan bahwa gue exist. Nah, yang kedua kan sama, cuman jauh. Ini beda, men. Suaranya itu di sini, di headphone, ya kan? Di headphone, men, lo bayangin, gila nggak? Dan itu nggak mungkin ada di YouTube-nya. Dan suaranya bukan hihihi lagi. Tebak apa suaranya? Bukan. Anjir, gue langsung, weh, apa ini? Lu merinding lagi, anjir. Langsung cepet, weh, apa ini, weh, aku gitu, itu dia, weh, apa ini, weh, merinding sampai kaki aku sekarang, wallahi. Weh, wah gitu anjir. Di sana tak lihat nggak ada. Nah, mulai oke, logik. Kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Kalau suaranya jauh berarti dia dekat. Masalahnya suaranya di sini. Aku udah, wah apa gue masih nyopot, wah
Wah itu udah kayak orang panik, kayak apa sih, kayak kemasukan apa di badan. Wah, apa ini ya? Reaksi lu nggak lihat sekitar? Wah itu enggak men, aku udah yang wow. Gimana sih orang panik itu udah mikirin, anjir gue harus ngapain kok di sini? Lo kebayang nggak sih men, dibisikin di sini gitu ya? Dan cuma jadi suara itu gini, ascending. Jadi dari pelan ke kencang itu hanya sekitar 3 detikan lah, 3 detik atau 4 detik coba. Weh apa nih? Weh. Nah saat itu aku istilahnya tuh udah. Jadi gini, antara aku ketakutan yang luar biasa, satu ketakutan yang luar biasa, 2 mulai teringat lagi bahwa manusia itu lebih superior dari mereka. Yang ketiga, di sisi lain aku juga marah digangguin mulu. Di saat sendiri gitu loh. Wah itu udah berkecamuk. Akhirnya aku ngomong, lu ya kalau lu masih gangguin gua pulang, yakin semuanya, demi Allah gua pulang gitu. Sekarang pokoknya tak ulang terus, gua pulang ya, lu nggak gua temenin lagi, gua bakal kerja di sini, gua balik malam ini juga, lu nggak punya temen lu, ayo. Jadi kayak kocak, orang nggak jelas gitu loh. Pokoknya ngomong aja. Takut, ketakutan yang luar biasa. Yang kedua, emosi karena gue lagi sendiri kan. Yang ketiga, manusia lebih superior. Jadi ini tuh tiga-tiganya itu pengen keluar, tapi sebenarnya yang lebih dominan tuh takutnya. Gimana? Misalnya lu ngomong, Sar, gue nggak suka ya sama lu ya, kan gitu. Sar, gue nggak suka ya sama lu ya, kan aneh gitu. Kayak gitu. Penonton, gue nggak suka ya sama lu ya, kan aneh. Jadi nonton, nah gitu. Saking nggak takut tuh nggak ada eye contact, emang nggak mau eye contact kan? Iya, jadi kayak gertakanku tuh nggak firm gitu loh, karena takutnya udah, anjir, pas itu ultimate men, terus akhirnya, gue pulang ya, malam ini juga gue pulang, hari ini juga gue pulang, saat ini juga gue pulang gitu. Kalau masih gangguin lagi, gue temenin, gue nggak tidur, gue tunggu sejam lagi kalau masih gangguin, gue nggak tidur, gue pulang gitu, hilang ya. Tapi kan aku belum berani pakai handphone. Terus akhirnya jam 3. Ini kan sudah sejam, tadi sekitar jam 2 jam 3. Wah aku keringetan udah gak jelas tuh. Jadi sempat nyiapin tempat tidur nggak? Boro-boro. Maksudnya yang aku lakukan setelah gertakanku itu, yang aku lakukan adalah gak jelas. Oke, beres pertama, first thing first, gue harus beresin barang-barang gue. Kalau nanti mereka ganggu lagi, gue pulang. Bodoh amat, gue pulang gitu. Beresin, oke, laptop matiin, tutup, taruh buku-buku, baju. Aku keluar ngambil baju, terus masukin, tutup, sebet. Padahal masih hari Selasa. Harusnya aku pulang besok malam. Cuman ini kan ultimate, men. Anjir di sini. Wah kacau. Udah, seret, gue masukin, beresin semua. Udah, jaket udah. Aku pakai celana panjang, karena sekarang di situ biasanya kan. Ya lah, aku tuh suka aircon tuh nggak yang terlalu slim. Aku suka dingin tapi nggak dingin. Udah siap lah, pokoknya siap. Tinggal pakai jaket, segala macam, cabut pulang. Tunggu jam 3 tuh keluar. Masih gangguin lagi lu. Ya itu gertak, tapi gertak-gertak sambel yang kita nggak firm gitu. Gangguin lagi lu, ayo sini, gangguin lagi. Goblok men, maksudnya. lu tuh udah digertak, tapi gertak lagi gitu. Dan yang sekali gertak udah harusnya gitu loh. Belajar dari kesalahan bahwa ya gitulah. Terus akhirnya jam 3-an, ayo tunggu sampai pokoknya 3:30 apapun yang terjadi. Kalau misalnya aku stay, kalau misalnya ada gangguan lagi, gue pulang. Itu udah tekad bulat kayak gitu. Wah udah detak jantung apa duk. Tapi gue masih mau nunggu nih, maksudnya. Me as a Javanese, gue sebagai orang Jawa harus bisa make sure bahwa, dan gue sebagai Muslim juga ya, harus bisa confirm bahwa gue stronger nih gitu, kayak gitu kan. Gue lebih superior gitu. Tapi kan sebenarnya rasa itu kan tipis nih. Yang dominan kan takutnya nih. Iya. Jadi tetap aja ya kalau udah ya, apalagi di sini ya, gue aja langsung, gue langsung balik kan. Gak jelas. Sudah, akhirnya ada men. Masih lanjut men. Jadi itu suaranya gini. Satu. Itu waktu lu ngapain? Udah settle semua. Kan gue nunggu nih. Tadi kan gini, antara make sure oke, kita lebih superior, pokoknya berusaha memberanikan diri. Sama yang kedua, gertak orang Jawa itu harus ditembung. Sama yang ketiga sebenarnya ketakutannya luar biasa gitu. Gue mau bukti ini.
Jadi ada keinginan itu, cuman jadi fight nih antara rasa takut, pulang enggak, ragu kan, enggak jelas lah, enggak jelas ini, terus apain lagi lah, ngapain, ngerapiin apa, ayo mana, ngecek lagi di tas apa, enggak jelas lah. Sampai akhirnya jam 3:30 itu kejadian lagi. Suaranya satu, gedor, buar. Yang kedua ketawa cekikikan. Ketawa itu kayak burung gagak. Tapi rapid gitu. Terus yang ketiga, suara pintu buka tutup, cekleng gitu. Gua pulang kan. Pulang udah angkot tuh, gua balik ya, lu gak ada temennya, gua pulang nih, matiin AC, keluar, buka pintu, dia datang. Lu Kang, Mas mau kemana lu? Gua mau pulang Mas, mau apa? Gua juga denger, kata dia gitu. Oh gitu. Selesai rumah gua bangun semua, katanya. Wih, bangun semua kan? Iya. Kedengeran ini nggak tadi apa gedor-gedor gitu? Iya gedor. Dari tadi itu jam-jam berapa itu gedor-gedor gua denger mulu. Oh beda, maksudnya attack di sana adalah gedor-gedor terus. Di sini kan baru tadi tuh. Oke. Dengar Kang, iya makanya gua mau make sure, mau mastiin lu baik-baik aja mau mati gitu. Jigger. Ternyata lu kata, wah nggak sih Kang, gue lebih kayak adalah mending gue nenangin diri sendiri. Lu mau pulang? Iya. Mau ya gampang lantar subuh di jalan. Udah nggak usah pulang, gue temenin sampai subuh. Bener Kang? Bener. Udah. Nah, akhirnya berlalu. Padahal ke subuh sejam lagi. Tinggal sejam lagi. 3:30, 4:30 udah sholat subuh. Akhirnya ngobrol lu cerita ada apa gitu. Dan dia juga first thing first selama hidupnya ngalamin selama tinggal di situ ya saat itu. Baru itu doang. Dengar suara gedor-gedor. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat itu kan sebenarnya why? Selama ini gue nggak ngerasain apa-apa, kok ketika lu di sini ada? Cuman kan aku bisa deny. Oh enggak Kang, ini udah 6 bulan lebih kok. 6 bulan lebih setelah kejadian pertama. Tunggu. 6 bulan lebih apa? Enggak, dulu gue itu ada kejadian. Oh aki-aki. Oh iya, kalau itu gue juga bininya nemuin. Bininya juga ditemuin sama aki-aki ini dan fine. Udah itu the first and the last gitu. Nah terus ke Kang Dedenya baru sekali gitu. Ada apa sebenarnya? Ya udahlah Kang. Besok gini deh. Kita meeting dulu deh. Mau terus di sini atau apa enggak gitu kan? Akhirnya Kang Deden gitu. Untung yang ngalamin lupa ada kalau para cewek-cewek segala macam gimana bisa teriak kan? Ya udah deh Kang. Nah sampai subuh cerita tuh di masjid tuh. Gimana Kang Deden? Mas Wid? Oh aman. Ntar Kang Deden jangan disebut soalnya dia nggak mau. Ntar yang ada nama Kang Deden di ini ya, yang ada Kang Deden di depan itu Kang It gitu ya. Pokoknya dengar nama Deden di mute ya. Soalnya dia waktu itu nggak ya tidak ingin itu diceritakan lah. Karena kan sekarang berafiliasi dengan satu nama besar. Dan di situ ntar siapa nih? Oh Wiwit. Oh, dia tahu dia kena. Gitu ya Dok. Oke, akhirnya dia masih jatuh cerita. Oh iya. Dulu Akang ingat nggak ada yang pernah ngontrak di sana yang bapak-bapak mobilnya itu Jeep nih warna biru. Oh iya Pak, sama kejadiannya. Oh sama. Itu siapa? Jamaah di masjid. Oh jamaah. Udah nanti jam 7 saya ke sana. Beliau ngomong gitu. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya ke sana. Ya udah kita sarapan nanti balik. Jam 7 beliau datang. Mas Wid sama Akang keluar dulu deh. Biar saya beresin dulu. Biar saya ngobrol dulu sebentar. Ini mirip di film-film ya. Terakhirnya tuh Ustadz datang. Tapi emang ketika kami ngobrol dengan si bapak ini, yang lain tuh langsung paham. Emang ada apa di rumah? Gitu. Jadi memang someone yang udah diketahui sama orang situ memang keluar deh. Nggak nyampe 10 menit. Udah Kang. Udah anggap aja nggak nothing happen lah. Yang apa itu tidak terjadi. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian sih fine ya. Walau alam ya, maksudnya apakah memang apa yang terjadi itu di luar kuasa kita. Cuman pengalamanku ada di titik yang lumayan setelah sekian lama ada di titik yang lumayan cukup menakutkan dan memutuskan untuk pulang. Keberanian gua ciut ya di situ. Di kuping gitu. Kebayang nggak? Padahal itu lagi adegan apa di YouTube? Lagi motor atau apa?
adegan di video yang aku tonton itu, setnya adalah pegunungan di Eropa, Ireland kalau KTM itu mana ya? Finland. Nah, brand motor ini tuh tiap tahun bikin tiap 2 tahun sekali itu bikin event keliling situ pakai motor-motornya produknya dia gitu. Undang biker seluruh dunia kayak misalnya magazine reviewer, moto magazine atau apa gitu diundang. Lu coba deh motor terbaru gue gitu. Dibikinin jalur di pegunungan. Jadi jalur aspal iya, jalur air iya. Nggak mungkin ada suara impossible man. Itu pun paling dinotis sama yang komen dong kalau dia denger itu. Ini suara lagi sinematik tahu sendiri kan. Paling yang quiet itu ketika ambience pegunungan, habis itu suara deru mesin. Kok ada itu di sini? Gila. Lumayan sih, tapi ya akhirnya setelah itu sih nothing happen. Tidak ada yang terjadi sampai akhirnya aku gak kerja di situ lagi tuh. Ketemu terakhir di mana ada satu event gue butuh bantuan lu mas. Oke, datang lagi. Gimana Kang, aman? Oh aman, udah gak ada lu ternyata biang keladinya gitu. Kalau kita mencoba berasumsi ya, mereka tuh let's say mereka melakukan itu tuh mungkin karena bosan juga kali ya. Maksudnya usil gitu kan mungkin ya. Masa akal. Jadi ya. Masa akal. Ketika universe-nya mereka dan universe kita itu tidak bisa saling interaksi gitu ya. Tapi mungkin ada yang dulu ada film namanya The Village. Itu di mana suku orang setnya di Amerika. Jadi mereka itu dari kakek-kakeknya, dari buyutnya dulu tuh mengunci diri di kampung itu. Yang ditanamkan ke anak-anaknya adalah anak cucunya adalah jangan keluar dari kampung ini, jangan kamu melewati hutan ini hutan terlarang. Di sana nanti ada tembok yang kamu tidak boleh tembus. Kalau kamu keluar situ kita nggak ganggu akibatnya. Ternyata itu suku mereka itu memang benar-benar Amish. Kalau Amish kan masih membuka diri ya. Amish sana. Ini benar-benar ngunci gitu. Kayak Baduy gitu. Kayak Baduy. Tapi mereka memang benar-benar tidak ingin terganggu dengan modernisasi nggak. Akhirnya ada 2 orang nih temenan ini lewat, tapi satu yang berhasil begitu keluar ada mobil polisi. Ada apa? Jalan ke kota mana? Oh ke sana. Ayo kamu hilang ya? Iya gitu. Jadi ya anggaplah begitulah ya. Ada satu atau 2 makhluk ini yang iseng gitu. Ya maksudnya penasaran juga mungkin dia. Gitu. Dunia luar kayak gimana sih? Mungkin universe orang tuh kayak gimana sih? Iya. Jadi itu pengalamannya. Itu dia luar biasa. Jadi mungkin yang bisa kita ambil, saya pribadi ambil pelajarannya adalah, oh iya Allah menciptakan jin manusia dan segala macam kehidupan sebelah mungkin ada, tapi kadang ada kalanya kita harus tetap waras itu. Gini yang aku pelajari waktu itu adalah quick thinking tentang situasional, situational quick thinking, lanjut. Yeah. Jadi apa yang sedang terjadi, lu analisa sehingga lu nggak salah langkah. Nantangin kan tolol. Kok melakukan lagi, nantangin lagi nih, cukup tolong. Memang gini, ketika ketakutan itu melanda ya. Kalau pengalaman gue tuh waktu yang di kantor gue tuh yang di studio gue di Gida Printing itu berusaha untuk waras. Nah, menjaga kewarasan itu agak struggling tuh, agak effort tuh. Jadi misalnya biar gue nggak katakanlah gini, biar kepala gua nggak kosong, gua nggak dirasukin gitu kan. Nah berusaha itu tuh agak lumayan effort banget gitu loh. Apalagi kalau dengar suara, gua nggak dengar apa-apa, cuma merasakan tekanan-tekanan yang kayak mau masuk gitu ya. Nah untuk menjaga kewarasan gitu loh, mau apa nih. Nah itu pun effort gitu loh. Nah lu bayangkan ketika akhirnya ada interaksi secara visual maupun audio ya. Nah itu lebih sulit lagi pastinya untuk menjaga kewarasan itu. Aduh, jangan sampai gua gila nih. Ya intinya kayak tadi yang saya alami, pengen membuktikan bahwa manusia lebih superior. Terus yang kedua, iya memang ada mereka. Yang ketiga takut gitu. Jadi ternyata kalau kondisi lagi lemah mungkin capek dan segala macam memang yang lebih tinggi. Siap. Oke, terima kasih ceritanya bro. Kita lanjutkan di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Kira-kira atau komen di bawah kira-kira ada pengalaman apa dari teman-teman yang bisa kita nanti ceritakan. Atau mungkin ada yang punya pengalaman sama kayak saya. Audio. Oke, see you guys.